Sama seperti orang lain, selama pandemi COVID-19, ibu hamil harus melakukan upaya pencegahan agar tidak terjangkit virus corona. Ibu hamil harus rajin mencuci tangan, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, serta tetap di rumah aja. Jika harus keluar rumah, para ibu hamil harus menjaga jarak fisik dan menggunakan masker. Kehamilan membuat kondisi dan imunitas tubuh ibu mengalami perubahan dan cenderung rentan. Untuk itu, ibu hamil harus menjaga asupan makanan. Ada beberapa tambahan vitamin yang harus dikonsumsi. Prinsipnya adalah kita makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna kali ini yang harus dikonsumsi ya. Jadi menunya menu diet seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna, ada komposisi sayur mayurnya terutama dan buah yang mengandung vitamin-vitamin C, D, E, omega 3, omega 6 dan zinc. Nah, kenapa sih vitamin-vitamin itu? Karena memang dari penelitian yang terkait dengan COVID-19, vitamin-vitamin tersebut yang terbukti dapat mencegah atau dapat meningkatkan daya tahan tubuh seorang ibu hamil. Gitu. Terus tips yang selanjutnya adalah tetap olahraga teratur. Ibu hamil sebaiknya rutin berolahraga ringan, seperti jalan kaki selama 15 hingga 30 menit. Olahraga dianjurkan tetap dilakukan di rumah, semisal dengan jalan bolak-balik di dalam rumah. Kalau selama ini banyak ibu hamil yang beralasan tuh lupa minum, banyak kerjaan, suka males minum karena nggak sempat dan sebagainya. Mumpung lagi di rumah aja bisa ditakar tuh ya, siapin botol minum yang ukurannya antara 2,5 sampai 3 liter dan minumlah sering-sering. Dan nggak ada alasan lagi untuk nahan pipis karena kan toilet pasti dekat kalau di rumah gitu. Sekarang kan tidak bisa ke rumah sakit sembarangan. Ya kan, tidak bisa ke rumah sakit sembarangan. Jadi ada beberapa kasus-kasus emergensi atau kasus-kasus yang dianjurkan untuk kontrol. Kekhawatiran mengunjungi rumah sakit membuat ibu hamil harus memperhatikan dengan baik kondisi tubuhnya. Ada sejumlah gejala yang membuat ibu hamil tidak bisa menunda memeriksa diri ke dokter kandungan. Ibu hamil harus segera ke dokter kandungan jika mengalami lemas, mual, dan muntah, mengalami tekanan darah tinggi dengan gejala pusing, nyeri kepala, sesak napas, dan kejang, mengalami pendarahan, baik berwarna coklat, apalagi merah. Pada kehamilan trimester pertama, ibu hamil harus segera menemui dokter jika mengalami kontraksi selama lebih dari 15 menit. Ibu hamil pada trimester ketiga harus segera ke dokter jika mulas semakin sering, keluar lendir darah dan air, serta gerakan janin berkurang. Sebelum tiba di rumah sakit, ibu hamil sebaiknya memberitahu dokter mengenai kondisinya, termasuk jika merasa mengalami gejala COVID-19, sehingga tim medis rumah sakit bisa mempersiapkan penanganan yang sesuai dengan protokol. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang ibu hamil yang menjaga kandungan dari wabah COVID-19, karena ibu hamil juga perlu menghindari COVID-19 dengan cara menjaga jarak serta melakukan kebersihan pada umumnya. Yang lebih penting, ibu hamil harus melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari infeksi COVID-19. Pola hidup sehatnya ibu hamil juga memerlukan makanan buah dan sayur serta minum 8 gelas air setiap hari. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan menggunakan pola pikir yang positif. Saat pandemi corona seperti ini, ketakutan menghadapi virus corona dapat membuat ibu hamil mengalami gangguan stres, dan itu sangat berpengaruh terhadap janin. Dukungan keluargalah yang harus menjaga dan melindungi ibu hamil tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Dan kali ini saya akan mewawancarai beberapa ibu hamil. Di sini saya juga sudah bersama Ibu Dita dan saya akan memberikan pertanyaan sedikit mengenai kehamilannya, bagaimana dia menjaga dalam saat pada wabah COVID-19 seperti ini. Bagaimana Bu kabarnya? Baik. Saya akan memberikan pertanyaan sedikit ya Bu. Bagaimana Ibu beraktivitas saat karantina dalam rumah? Seperti olahraga, banyak hamil, dan kegiatan lainnya. Dan bagaimana persiapan persalinan yang akan Ibu lakukan saat pandemik seperti ini? Saya akan berkoordinasi dengan dokter, suami, dan keluarga terlebih dahulu. Oh ya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Saat ini saya sudah bersama Ibu Arisa dan saya akan mewawancarai sedikit mengenai wabah COVID-19 ini. Ibu Arisa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya akan memberikan sedikit pertanyaan ya Bu, pada Ibu. Aktivitas apa saja yang Ibu lakukan semenjak karantina di rumah? Aktivitas saya dilakukan seperti biasa, pekerjaan rutin, mencuci piring, mencuci baju, menyapu, mengepel. Hanya saya tidak melakukan kegiatan rutin yang seperti biasa adalah ke pasar. Jadi ke pasar hanya dilakukan 1 minggu sekali. Karena kita kan menjaga jarak antara orang lain dan yang satu dengan yang lainnya karena wabah ini. Lalu apakah kandungan Ibu sangat terganggu dengan adanya wabah COVID-19 seperti ini? Dengan adanya wabah ini di masa kehamilan ini sebenarnya sangat mengganggu janin tidak karena kita tidak tahu keadaan janin di dalam, hanya mengganggu secara emosional karena saya lebih jadi takut keluar rumah karena memang pun sekarang kan kita tidak boleh keluar rumah kan. Yang kedua, takut bertemu orang lain yang tidak dikenal. Kalaupun ketemu dengan keluarga sendiri pun kita ada perasaan higienis, enggak bersih enggak orang ini kan, atau dari mana. Dan bersalaman pun kan tidak kita lakukan kan, takut bersentuhan. Kalau secara pikiran kan pasti mengganggu janin. Cuman kan istilahnya itu janin itu kan tidak nampak apakah itu mengganggu atau tidaknya, kecuali dilakukannya USG. USG itu baru ketahuan kalau janin itu terganggu atau tidaknya. Cuman yang sangat mengganggu itu adalah pikiran. Jadi ibu hamil menjadi lebih parno, lebih banyak berpikir tentang kebersihan, tentang udara sehat, ketemu orang lain, lebih banyak takutnya. Jadi mungkin secara psikis lebih mengganggu pikiran, mempengaruhi janin. Mungkin lebih seperti itu. Jadi saya semenjak wabah ini lebih banyak melakukan kebersihan rumah, membersihkan semua sudut rumah harus dibersihkan karena takut berpengaruh kepada saya, takutnya nanti ada pengaruh terhadap kelahiran nanti. Oh baiklah, kalau gitu terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu keberatan saya akan mewawancarainya? Tidak. Baik, saya akan menanyakan sedikit tentang mengenai wabah ini. Apakah adanya wabah COVID-19 ini kandungan Ibu sangat terganggu? Ya, sangat terganggu. Bagaimana cara Ibu menjaga kandungan Ibu saat adanya pandemi seperti ini? Dengan mengatur pola makan yang sehat, dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu bagaimana Ibu mengatur pola yang hidup sehat mengenai kehamilan pada saat seperti ini? Saya biasanya melakukan senam untuk ibu hamil seperti ibu hamil pada umumnya.
Lalu aktivitas apa yang telah Ibu lakukan semenjak karantina di rumah? Dan seperti ibu yang biasanya, saya mengurus suami dan anak saya di rumah. Lalu bagaimana persiapan persalinan yang akan Ibu lakukan saat masa pandemi seperti ini? Saya berkonsultasi dengan dokter kandungan saya bagaimana saya akan melahirkan di masa COVID-19 ini. Baik, terima kasih Bu.